Bapak. Oke, sebentar saya izin. Ini laptopnya izin dicas sedikit. Ya. Kita akan lanjutkan kajian kita di juz 30 dan kita sudah menyelesaikan surah At-Tariq dan kita akan memasuki surah Al-A'la yang barusan sudah dipandu bacaannya dengan baik sekali oleh Ustaz Faisal. Ini masih sekali lagi mengingatkan kepada kita tentang betapa kemahakuasaan Allah, menguatkan kepada kita dari sisi tauhid akidah kita untuk senantiasa menguatkan keyakinan kita akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Suratul A'la. Sebagai pembuka surah Al-A'la ini ada beberapa fakta. Pertama, surah ini termasuk golongan surah Makkiyah. Kemudian ya diturunkan di Makkah meskipun ada beberapa riwayat kecil sedikit ya, ada beberapa pendapat dari para ahli tafsir bahwa ini surat diturunkan di Madinah ya. Tapi yang mayoritas ini diturunkan di Makkah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Karena surat ini termasuk awal-awal diturunkan sehingga orang Madinah lebih familiar dengan surah ini karena sering dibaca oleh sahabat Rasulullah SAW, Mus'ab bin Umair. Nah itu ya, sehingga ada beberapa ulama menyebutkan ini surah Madaniyah karena familiar sekali di kalangan sahabat-sahabat Madinah karena sering dibaca oleh sahabat Mus'ab bin Umair. Dan kita tahu Mus'ab bin Umair salah satu duta Rasulullah SAW yang diutus untuk mengajarkan Islam di Madinah. Kita tahu di tangannya Mus'ab bin Umair banyak golongan Ansor, ya, penduduk Madinah yang masuk Islam. Ya, makanya ada yang menyebutkan ini surah Madaniyah. Tapi yang masyhur, yang jumhur menyebutkan ini golongan surah Makkiyah. Itu fakta yang pertama, ayatnya ada 19 ayat, ya, surah Makkiyah ada 19 ayat. Kemudian fakta berikutnya, hadhihi surah allati kana Nabi SAW yuhibbu qira'atuha. Yuhibbu qira'ataha. Bahwa surah ini salah satu surah yang senang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Makanya mungkin Mus'ab bin Umair sering membacanya ini karena memang disukai Rasulullah SAW. Surah ini surah yang disukai Nabi Muhammad SAW untuk membacanya. Bahkan ketika memberikan pesan kepada Mu'az bin Jabal, ya, surah ketika beliau dijadikan imam, bahwa di antara surah yang dibaca ini, surah Al-A'la. Ya, surah Al-A'la. Kemudian penamaannya, ini maka kita pun harus senang ketika suka juga membaca ayat surah-surah ini, surah Al-A'la ini. Karena Nabi Muhammad mencintainya. Kemudian penamaannya Al-A'la yang berarti paling tinggi, ya, diambil dari surah ayat pertama surah ini, Sabbihisma Rabbikal A'la. Ada juga yang menyebutkan ini nama suratnya surat Sabbihisma Rabbika, ya, atau juga ada surah Sabbih, ya, karena diawali dengan kata sabbih, yang artinya sucikanlah, dari kata tasbih, ya, mensucikan, sucikanlah. Kemudian dari urutan sesuai dengan turunnya, surah ini diturunkan setelah At-Takwir, sebelum Al-Lail. Ya, ini salah saya share. Nah, ini fakta-faktanya. Ya. Diturunkan setelah At-Takwir, sebelum Al-Lail. Ada yang menyebutkan surahnya turun ke-8 urutannya, ada yang menyebutkan ke-7. Ya, riwayat Ibnu Abbas menyebutkan ini urutannya ke-7, tapi riwayat yang lain menyebutkan urutannya ke-8, ya, antara 7 dan 8. Tapi setelah At-Takwir, sebelum Al-Lail. Kemudian
eh, urutan dalam mushaf urutan ke-87. Urutan di mushafnya urutan ke-87. Ya. Ini beberapa fakta menarik dalam surah Al-A'la ini, ya. Bahkan saking senangnya Rasulullah membaca ini, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ketika Idain, ketika hari Id, ya 2 hari Id, beliau membacanya ini. Membaca surat Sabbihisma Rabbikal A'la dan juga Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah ketika Id. Ya, kalau Idnya bertepatan dengan hari Jumat, maka kedua-duanya baca surah ini. Sabbihisma Rabbikal A'la dan Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah. Atau riwayat Aisyah dan juga riwayat Nu'man bahwa Rasulullah SAW membacanya di witir. Sabbihisma Rabbikal A'la ayat rakaat pertama, kemudian Al-Kafirun rakaat kedua, dan Al-Ikhlas rakaat ketiga. Dan di riwayat Aisyah ditambah dengan Muawwidzatain, ya, dengan Qul Al-Falaq dan An-Nas, dua yang isinya perlindungan. Ya, makanya suka begitu ya, dalam surah witir suka dibacakan Sabbihisma Rabbikal A'la, Al-Kafirun, dan juga Al-Ikhlas, dan dua Muawwidzatain. Karena ada riwayat dari Aisyah. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ini beberapa fakta surah Al-A'la, ya, yang kemudian ada latar atau asbabun nuzul. Hanya saja hadisnya lemah sekali, ya, dikutip dari Lubabun Nuqul yang diambil dari tafsir Juz Amanya Unisba, menyebutkan bahwa keadaan Nabi SAW ketika kedatangan malaikat Jibril membawa wahyu, maka sebelum malaikat Jibril selesai menyampaikan wahyu, Nabi SAW sudah mulai membacanya. Jadi kalau sudah menurunkan wahyu, misalkan ini ayat 17, misalkan ayat 19, nah, belum selesai 19 ayat, Nabi Muhammad sudah menghafalnya. Sudah membaca dari awal, mengulang-ulang dari awal. Karena khawatir lupa, gitu ya. Jadi ketika membacakan Sabbihisma Rabbikal A'la, kata malaikat Jibril alaihissalam, langsung Sabbihisma Rabbikal A'la sambil menghafalnya, mengingatnya, ya. Sehingga belum selesai tapi jadi sudah diulang-ulang, dan ini mengganggu begitu ya ketika malaikat Jibril akan menyampaikan. Barulah kemudian turun ayat sanuqri'uka fala tansa. Kami akan bacakan kepadamu Quran dan kamu tidak akan lupa. Ya, hanya saja hadis ini sekali lagi dhaif jiddan, ya, sampaikan bahwa ini hadisnya lemah karena ada di sanadnya ada rawi yang disebut rawinya lemah, dikutip dari tafsir As-Suyuti. Munasabahnya surah Al-A'la dengan surah At-Tariq, atau kaitannya, hubungannya antara Al-A'la dengan surah sebelumnya At-Tariq, yaitu ketika At-Tariq menyebutkan tentang penciptaan manusia. Yang disebutkan dalam At-Tariq bahwa khuliqa mimma indafik, manusia diciptakan dari air yang terpancar. Juga dalam At-Tariq disebutkan wasama idzati raj' wal ardati sad, bahwa bumi itu memiliki tanah yang kemudian muncul tanaman. Nah, kan ada dua hal itu dalam surah At-Tariq, ya, kalau masih ingat. Munasabahnya dalam surah Al-A'la dikaitkan lagi tentang penciptaan dan juga tentang tanaman, ya, masih ada kaitan. Jadi sehingga ini tafsir munasabah ini, kalau kita baca ayat meskipun kayak yang loncat-loncat, ceritanya loncat ke sini, tapi tidak ada yang loncat-loncat. Jadi bacanya nyaman-nyaman saja. Ya, termasuk ini munasabahnya demikian, tentang penciptaan juga tentang tumbuh-tumbuhan, tentang tanaman. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat terjemahan lafziahnya terlebih dahulu, ya. Untuk yang akan kita bahas sekarang hanya sampai ayat 8 dulu, Bapak Ibu sekalian, dengan temanya tanzihullah wa qudratihi, mensucikan Allah dan juga meyakini kekuasaan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sabbih, sucikanlah. Ya, kalimatnya bentuk perintah. Sabbih, sucikanlah. Isma, nama atau sebutan. Ya, isma itu menyebut atau nama.
Ya, karena nama itu biasanya yang disebut. Isma, sebutan atau nama, Rabbika, Robmu, Tuhanmu. Al-a'la, yang maha tinggi. Ya. A'la, lebih tinggi atau tertinggi. Bentuknya superlatif, bentuknya tafdil. Ayat pertama. Allazi, ayat kedua, allazi, yang, dia yang, khalaqo, menciptakan, fa, maka, sawa, dia yang menyempurnakan. Ya, sawa, menyempurnakan. Ya, sempurna, rata. Semuanya sempurna. Wa, dan allazi, yang, qaddaro, menentukan kadar. Menentukan, fa, maka, hada, dia memberikan petunjuk. Menentukan kadar, dan dia juga memberikan petunjuk. Ayat 4, wa, dan allazi, yang akhroja, mengeluarkan, al-mar'a, padang rumput. Ya, mar'a ini tempat, menunjukkan tempat yang ditumbuhi tanaman, ya, tumbuhan. Ya, kita sebut padang lah, padang rumput. Yang mengeluarkan padang rumput. Faja'a, fa, maka, ja'ala, ia menjadikan al-mar'a tadi, padang rumput tadi, gusaan, kering. Ahwa, gusaan, kering, ahwa, kehitam-hitaman. Gusaan ini kering. Juga punya arti buih. Karena air laut itu basah. Tapi kalau buihnya, busanya kan tidak basah begitu ya. Kita pegang kering-kering saja. Jadi busa itu sebetulnya tidak basah. Gusaan, kering, ahwa, kehitam-hitaman. Tidak hitam terlalu hitam, ya, bukan aswad. Ahwa itu hitam, mungkin dicampur dengan hijau begitu ya. Ya kering lah, kering. Karena kering ya, rumputnya jadi warnanya agak hitam atau kehitam-hitaman. Sanukrika, pasti akan. Sa itu masuk ke fi'il mudhari. Pasti akan, nukri'u, kami bacakan, kepadamu. Gitu. Kami pasti akan, nukri'uka, kami bacakan, kepadamu. Fa, maka, la, ada yang menerjemahkan tidak, ya. Ada yang menerjemahkan jangan. La, jangan atau tidak, tansa, kamu lupa. Tansa, kamu lupa. Nanti kita bahas. Illa, melainkan, ma, apa-apa, sya'a, yang Allah, yang kehendaki, Allah. Apa-apa yang dikehendaki Allah. Innahu, sesungguhnya Allah, sesungguhnya dia, ya'lamu, mengetahui, al-jahro, yang nampak, wa ma yakhfa, dan apa-apa yang tersembunyi. Wa, dan nuyassiruka, kami mudahkan, kepadamu. Yasir, nuyassir, kami mudahkan kepadamu, li, kepada, yusro, kemudahan. Ya, sampai ayat 8 dulu. Ya, sampai ayat 8 dulu. Sedikit. Ya, temanya mensucikan Allah dengan meyakini kekuasaannya. Ya, meyakini kuasaannya. Ya, ayat pertama, sahabi isma rabbikal a'la, punya perintah, punya makna, sebuah perintah bahwa kita khitabnya pada awalnya Rasulullah SAW untuk mensucikan nama Allah. Ya, mensucikan dari hal-hal yang tidak layak, dari hal-hal yang tidak sesuai dengan kebesarannya, dengan kemuliaannya, dengan zat dan sifatnya, maka perintahnya sucikan ini. Ya, Allah mustahil punya anak, Allah mustahil beranak, Allah mustahil punya sekutu, begitu. Ya, ada yang sebanding. Nah, itu sabih, mensucikan dari hal-hal yang tidak layak pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena pada zaman Rasulullah berhala-berhala ini dikait-kaitkan namanya dengan nama-nama Allah. Misalnya Uzza, diambil dari kata aziz begitu ya. Sembahan mereka Uzza diambil dari kata aziz. Itu nama masih ada kaitan dengan Allah, ya. Uzza itu dari aziz. Nah, begitu. Maka perintah Rasulullah kepada Rasulullah dan juga pada kita, sabih, sucikan. Ini juga memerintahkan kepada kita untuk tidak mentakwil secara salah begitu, tidak menyalahartikan nama-nama Allah. Ya.
Dengan demikian juga tidak membahas zat Allah. Seperti yang disampaikan dalam hadis, kita diperintahkan untuk mentafakuri ciptaan Allah, tidak boleh mentafakuri atau memikirkan zat Allah. Ya, hati-hati ketika sudah membahas zatnya, maka bagi kita subhanallah, mensucikan, ya, mensucikan tanpa harus membahasnya. Ya, suka ada pertanyaan kan begini, Allah Maha Besar? Ya, yakin Allah Maha Besar. Allah Maha Kuasa? Ya, yakin Allah Maha Kuasa. Pertanyaannya, mungkinkah Allah yang Maha Kuasa menciptakan sesuatu yang lebih besar daripada Allah? Nah, ini kita langsung tasbih, subhanallah. Allah tidak perlu dijawab, ya. Tidak perlu dijawab. Ya. Allah ada dari ada. Nah, itu kan kalau udah merusak atau mengganggu kesucian Allah, maka sabbih, sucikan. Ya, tidak perlu kita membahasnya, kita cukup mensucikan dan meyakini bahwa Allah tidak layak, ya, pada hal yang tadi, bahwa Allah agung, Allah mulia, dan Allah memiliki keagungan yang a'la, maha tinggi. Allah memiliki keagungan a'la yang maha tinggi. Saya sedikit ke ini. Nah, ini ya, ada satu riwayat berkaitan dengan ayat ini, bahwa riwayat Ahmad, ketika turun ayat Al-Waqiah ayat 74, ketika turun Al-Waqiah ayat 74 yang isinya fasabih bismi rabbikal azim. Nah, sucikan nama Rabb kamu yang maha agung. Maka Rasul bersabda, ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikan itu bacaan ketika ruku. Maka ruku bacanya subhana rabbiyal azim. Itu dalam surat Al-Waqiah ayat 74. Ya. Ketika turun sabbihisma rabbikal a'la, maka Rasul bersabda, ij'aluha fi sujudikum. Jadikan itu bacaan dalam sujud kamu. Maka di antara doa sujudnya adalah subhana rabbiyal a'la. Kepala kita ke bawah, tapi artinya a'la, ke atas. Allah Maha Tinggi. Ya. Mereka sebelumnya membaca dalam ruku, Allahumma laka raka'tu. Ya Allah, aku ruku kepadamu. Dalam sujud, Allahumma laka sajadtu. Ya Allah, aku sujud kepadamu. Ini ada hadis berkaitan dengan ayat ini. Jadi ini jadi bacaan sujud dalam sholat. Begitu ya. Makanya bagusnya sesuai dengan ayatnya, tidak perlu pakai wa bihamdih, begitu ya. Nah, sunnahnya tidak perlu pakai wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim saja. Sesuai dengan Al-Waqiah 74. Subhana rabbiyal a'la saja. Sesuai dengan Al-A'la ayat 1. Begitu ya. Kemudian ini menguatkan tadi ya. Dalam Al-A'raf ayat 81, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka gunakan itu untuk memohon. Gunakan itu untuk berdoa. Ya. Dan tinggalkan orang-orang yang menyebutkan asmaul husna dengan salah arti, dengan menyimpang. Ya, sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Ini perintahnya. Udah, jangan dibahas. Tinggalkan saja. Ya, tinggalkan saja. Bagaimana kalau ada anak-anak yang mempertanyakan hal-hal yang serupa begitu ya? Kalau meninggalkan akan menjadikan ini, kita jelaskan bahwa Allah Maha Kuasa, jangan menjawab hal yang itu. Kita jelaskan apa adanya. Kita diperintahkan dengan mentafakuri ini. Ya. Ada podcastnya Habib siapa? Aduh, lupa lagi. Habib, ada seorang Habib ditanya oleh orang yang tidak percaya, bagaimana? Kenapa Tuhan tidak menampakkan begitu kan ya? Tidak menampakkan kalau Allah itu ada begitu, sehingga muncul orang-orang ateis ya. Kemudian kata Habib itu menjawab dengan jawaban seorang sufi yang suka berkelakar. Orang bawa obor tapi di siang hari kan begitu diketawain. Kenapa? Karena siang-siang bawa obor, ngapain? Allah dengan segala maha kuasaannya alam semesta ini, tapi nggak percaya juga kepada Allah. Nah, itu kan kesalahan begitu ya. Nah, makanya tinggalkan kalau ada orang yang membahas tentang zat-zat nama Allah. Ini sabbihisma rabbikal a'la. Ya. Baik, ayat kedua. Ayat kedua, alladzi khalaqa fasawwa, yaitu dia yang menciptakan dan menyempurnakan.
Bapak Ibu sekalian, ini kalau dari balaghah punya unsur yang hilang. Menciptakan apa? Maf'ulnya dibuang. Menyempurnakan apa? Maf'ulnya dibuang. Dialah yang menciptakan. Ya, kalau di ayat At-Tariq disebutkan dimajhulkan ya, khuliqa dimajhulkan yang sebelumnya disebutkan. Insan mimma khuliq, manusia diciptakan dari apa? Diciptakan dari air yang terpancar. Kalau ayat Al-A'la ini khalaqa, ciptakan apa? Tidak ada disebutkan maf'ulnya. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia ada subjek predikat, objek, nah objeknya nggak ada. Menciptakan apa? Subjeknya ada, dia yaitu Allah. Ya, menciptakan apa? Menyempurnakan apa? Maka dalam ilmu balaghah ada kaidah halful maf'ul yufidul umum. Kalau ada objek yang dibuang, maka ini punya makna yang umum. Ciptaan Allah apapun dan Allah sempurnakan itu. Manusia Allah sempurnakan manusia. Hewan-hewan Allah sempurnakan. Tumbuhan Allah sempurnakan dengan susunan yang begitu rumit. Fasawwa, Allah sempurnakan. Ya. Ini maknanya begitu ya. Fasawwa, Allah sempurnakan. Ya, Masya Allah. Dan kalau kita jelaskan fasawwa ini, sekali lagi nyata sekali di alam semesta. Ya, ini ranahnya guru-guru biologi kalau dari segi alam ya. Ranahnya bidang ilmu apapun sepertinya. Ya, bidang ilmu apapun. Jadi jangan bahan zikir kita. Allah itu maha tinggi dan Allah menciptakan dengan begitu seimbang. Begitu mungkin fasawwa itu ya. Seimbang. Tidak harus sama. Memang arti secara awal sawwa itu sama, sawaun. Sama, tapi fasawwa seimbang. Semuanya pas sekali ya. Dalam ilmu biologi ada rantai makanan, itu udah pas sekali ekosistemnya begitu ya. Sehingga nggak ada yang kelebihan. Justru kita yang mematahkan rantai makanan itu. Ya. Ininya diburu begitu ya, dibunuh begitu sehingga rantai makanan jadi tidak, ekosistem jadi terputus. Semuanya fasawwa. Ya. Kadang-kadang kita berpikir dari mana tahu cara belajarnya burung terbang. Atau kita kalau pernah lihat ikan salmon begitu ya, kapan dia harus datang ke laut, kapan dia harus datang ke air tawar, ke sungai untuk bertelur. Itu fasawwa begitu. Semuanya begitu seimbang, begitu sempurna. Ya, tidak ada kekurangan. Semuanya diciptakan dengan fasawwa. Dan semuanya yufidul umum. Berikutnya dikejar ayat 3-nya, walladzi qaddara fahada. Dialah yang menentukan begitu, harus segini, fahada, dan memberikan petunjuk. Ya, menguatkan. Dalam surat Toha disebutkan bahwa Allah yang memberikan kejadian segala sesuatu dan juga Dia yang memberikan petunjuk. Ya, bahwa Allah sudah menentukan hidupnya menggunakan insting nalurinya, kodrat alamiahnya, itu semuanya bergerak dengan sangat baik. Ya, yang kadang-kadang kita manusia yang mematahkan itu, begitu. Ya, manusia yang memang memiliki kemampuan untuk khalifatul ard mematahkan itu, kan begitu. Kata dokter tauhid, kita sel dalam tubuh kita itu selantiasa, ini bentuknya fasawwa Allah, selalu melindungi empuknya, tuannya. Ya, sel-sel ini bergerak selalu mengikuti empuknya, tuannya. Makanya kalau kita sedang kedinginan, ya, misalkan ke rumahnya Pak Andi ya, ke Lembang, malam-malam tidak pakai baju begitu ya, naik motor lagi, malam-malam lah, wah dingin banget kan. Lagi kondisi kedinginan itu, rendam aja badan kita, jangan semuanya, sampai pinggang saja. Yang terasa hangat seluruhnya. Karena sel itu bergerak melindungi tuannya. Sel itu akan bergerak sesuai dengan kudrat Allah, dengan qadar fahadanya Allah, ya, dengan fasawanya Allah, melindungi empunya tuannya. Nah, tugas kita sebagai pemimpin para sel yang jutaan ini, ya, kalau Pak Jokowi memimpin 200 juta, kita wah banyak lebih dari itu sel-sel dalam tubuh kita. Tugasnya apa? Membiarkan sel-sel ini tetap dalam kudrat dan hidayah Allah. Membiarkan sel ini bergerak fasawanya, begitu kan?
Kalau manusia tidak bisa menjaga itu, orangnya tidak bisa menjaga itu, misalkan makanan yang tidak baik dimakan ya, misalkan makanan yang berbahaya dimakan, sel itu akan berontak. Demo kalau kata masyarakat sekarang kan, demo akhirnya ya, di Lebanon sekarang sedang dalam keadaan, terpuruk sekali kan masyarakatnya demo gitu ya. Di Indonesia kalau lama-lama terpuruk terus, siap-siap kita harus demo, kan begitu. Kenapa? Ada ketidaksawaan begitu ya, ada ketidakseimbangan, tidak fasawa begitu. Sel pun berontak, maka muncullah sel kanker begitu ya, sel tumor, itu kata dokter tahu. Tugas kita sebagai pemimpin para sel, menjaga itu, maka hiduplah dengan seimbang. Beritanya kan begitu. Alladzi khalaqa fasawa. Hiduplah dengan baik sesuai dengan kadar hadanya. Ya, bahkan Ibnu Umar bin Al-As telah menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah mencatat ketentuan makhluk itu sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Ya, lalu beliau bersabda, arsy-nya di atas air. Ya, jadi penentuannya ini sudah sejak awal oleh Allah Subhanahu wa taala tentukan. Ya. Ayat 2 dan 3 ini kita ambil hikmahnya, maka kita pun harus menjaga keseimbangan, menjaga kadar ya. Kita harus tahu kadar ya. Harus ada waktu untuk olahraga, ada waktu untuk belajar gitu ya. Ada waktu untuk istirahat gitu, ada waktu untuk bekerja, seimbang. Makan makanan dijaga seimbang gitu ya. Semuanya diharapkan seimbang. Makanya at-tawazun yahdi ilan najah, kata guru saya, bahwa keseimbangan itu membawa kepada kesuksesan. Maka hidupnya harus betul seimbang. Ayat 4, wallazi akhrajal mar'a, dialah yang menumbuhkan di padang rumput, faja'alahu gusa'an ahwa, maka ia menjadikan kering dan kehitam-hitaman. Jelas ya? Bahwa Allah menciptakan rumput ya. Dan rumput ini disebutnya mar'a. Mar'a ini bentuk dari isi makan ya. Ro'a memelihara, menjaga. Maka mar'a ini tempat yang dijaga begitu ya. Ro'a itu dipelihara ya, dijaga, dipelihara. Ro'yun ya, rakyat. Nah, diambil dengan akar kata sama. Rakyat itu dari kata ro'a ya, yang artinya dipelihara. Rakyat itu harus dipelihara, dijaga. Ya, mar'a tempat dipelihara. Tapi maknanya di sini adalah padang rumput. Maksudnya apa? Allah yang memunculkan tempat yang dipelihara, yaitu padang rumput. Tugas kita apa? Yang meliharanya juga. Meskipun pada waktunya akan kering dan hitam-hitaman, itu juga Allah yang jadikan itu. Tugas kita mar'a, memelihara. Karena rumput ini jadi tempat makan hewan, ternak, begitu ya. Yang kita makan, kita butuhkan proteinnya. Ya, tempat pakan hewan-hewan, begitu ya. Telur ini mahal kan begitu, penjawabnya apa? Pakannya mahal kata petani. Ya, ada telur sampai sekarang 30.000 Bapak Ibu ya. Aduh, Masya Allah ini ada apa begitu. Kenapa? Ya pakannya mahal kata petani. Ya begitu. Allah yang menjadikan, harus kita jaga alam ini. Ya, alam ini sehingga keserasian kehidupan itu bisa terjadi. Ya. Dan ini juga sebetulnya tantangan kepada orang-orang kafir pada waktu itu. Allah itu menjadikan padang rumput hijau, ya, kemudian bisa sampai kering. Padang rumputnya jadi padang rumput kering, ilalang, ya kan? Itu Allah Maha Kuasa. Tantangannya, berhala-berhala orang-orang musyrik bisa tidak untuk melakukan itu. Nah, itu ya. Nah, ini tantangannya ya. Ada tantangan, bisa menumbuhkan tidak, ada kuasa tidak menumbuhkan. Ya. Tentu saja orang-orang kafir tidak bisa menjawabnya. Ya. Ini 1 sampai 5 menguatkan tentang kemahasucian Allah dan kuasanya Allah. Lagi 1 sampai 5 ini menjelaskan kemahasucian Allah dan kuasanya Allah. Ya. Tugas kita apa sebagai khalifah? Untuk menjaganya. Ya, menjaga seimbangnya gitu ya. Menjaga tadi tanamannya tetap berupaya senantiasa menjaga alam ini, karena sekali lagi kita ini lebih membutuhkan alam dibandingkan alam membutuhkan kita.
maka kita yang harus menjaganya. Gitu ya. Nah, ini isu-isu ekologi yang harus terus ditempurkan, karena dalam Islam sering sekali disampaikan isu-isu tentang lingkungan ini ya. Tapi para ulama di kita lebih sibuk membahas tentang fikih begitu ya, membahas tentang, padahal dalam Al-Qur'an banyak isu-isu lingkungan yang diangkat ya, bukan hanya sebagai tafakur saja, tapi juga harusnya kita menjadikan ini sebagai bentuk pengingat ya, bahwa kita yang lebih membutuhkan alam ini dibandingkan alam membutuhkan kita. Lanjutkan. Ayat selanjutnya. Ayat 6 sekarang ya. Sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan Al-Quran kepada Muhammad dan kamu tidak akan lupa kecuali Allah menghendaki. Fala tansa, kecuali pengatakan lupa. Saya kuatkan. La tansa ini, la-nya ada yang menyebutkan la nafi. Dengan dalil, lihat, iya-nya tidak dibuang. Ya. Ada iya di situ ya, ada sebetulnya jadi alif maksurah ya. Karena asalnya iya, nasia, yansa begitu. Nasia artinya lupa ya. Kalau orang Sunda suka dicepatkan. Nasia poho, ya. Nasia poho. Lupa. Nasia itu lupa. Tan yansa bentuk fi'il mudhari'nya. La ini la nafi. Kenapa? Alif maksurahnya yang berbentuk seperti iya enggak dibuang. Harusnya kalau ini la nahi dibuang. La tansa, pendek. Kenapa? Huruf illahnya dibuang. Maka la-nya la nafi. Kalau la nafi, aku dibacakan kepadamu, maka kamu tidak akan lupa. Begitu. La nafi. Ya. Mana pendapat yang kedua, ini la nahi. Kenapa ada alif maksurahnya di situ? Untuk menegaskan kalimat balaghah. Ya. Karena ada kalanya dalam Al-Qur'an itu harusnya tidak ada alif ya, dalam surat Al-Mudatsir ada tuh ya. Al-insan kalau tidak salah. Hussabila ada begitu ya. Hadaina hussabila. Ada alif lam ya, kemudian la-nya tetap dipanjangkan. Kenapa? Untuk meneguhkan bahwa itu harus a begitu. Ya. Jadi alifnya nggak dibuang, dalam Al-Qur'an suka begitu. Maka kenapa ianya tidak dibuang? Ini untuk menekankan dari si balaghahnya. Tapi la-nya la nahi. Kalau la nahi, maka artinya maka kami akan bacakan kepadamu, maka kamu jangan lupa. Ya, jangan lupakan ayat itu. Ya. Namanya dua-duanya benar, tapi dalam tafsir Unisba lebih mengambil makna tentang ini, yaitu la-nya la nafi. Ya, jadi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian. Ya, seperti halnya pesan Allah kepada Nabi Muhammad, jangan khawatir. Ya, ketika baca, jadi ini terburu-buru bacanya, khawatir lupa, jangan khawatir. Ya, udah aja baca lagi, sanuqri'uka baca lagi. Insya Allah tidak akan lupa. Ya, poinnya pentingnya apa? Sering dibaca, maka tidak akan lupa begitu. Ya. Kalau Nabi Muhammad mengingatkan, kan ini bentuk mujizat ya. Mujizat ini. Kenapa? Rasul itu tidak pernah belajar baca tulis, ya, tidak pernah belajar baca tulis, tapi Rasulullah bisa memahami atau bisa menyampaikan dengan bahasa yang sangat indah ini dalam Al-Qur'an. Ya, Rasul itu bukan golongan ahli sastra yang bisa pandai menulis begitu ya. Rasul ini ya. Ummi dalam arti Rasul itu ya bisa dikatakan buta huruf. Tapi bukan berarti bodoh ya. Tetapi Rasul bisa mengingatnya, bisa menyampaikan kalimat-kalimat yang indah seperti ini. Ya, maka kata Allah, jangan khawatir ya. Disampaikan sampai selesai, maka Allah akan mengingatkannya. Ya. Makanya dalam ayat yang lain, jangan sampai membaca terlalu tergesa-gesa ya. La tuharrik lisanaka. Ya, wala ta'jal bih. Jangan terlalu cepat-cepat membaca. Jangan terlalu tergesa-gesa dalam membaca Al-Qur'an. Wala tansa, maka insya Allah tidak akan lupa. Yang penting dibaca terus, tidak akan lupa. Dibaca, tidak akan lupa. Masalahnya kenapa kita lupa dengan hafalan Quran? Nggak dibaca-baca tuh. Nah, begitu ya. Ya,
Poin pentingnya dibaca, maka fala tansa. Ini juga menunjukkan bahwa Al-Quran mudah dihafal, Bapak Ibu sekalian. Ya, Al-Quran itu mudah dihafal. Itu ada yang sulit, tidak sulit, bisa dihafal. Ya, cuman beda kadarnya. Ada orang yang 10 kali mengulang, hafal. Ayat ini harus 40 kali, insya Allah hafal. Ya, tidak ada yang tidak mungkin untuk dihafal. Susah? Enggak susah, cuman ulangnya diperbanyak saja. Ya, takut lupa lagi. Nah, ini nggak boleh kalau udah takut lupa, baca lagi. Gitu kan? Poinnya sanukriuka, palatansa. Baca, maka nggak lupa. Jadi kalau nggak baca, lupa lah, itu Quran. Ya. Jadi ini mukjizat Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Qur'an itu mudah untuk dihafal. Ya. Silakan Bapak tanyakan kepada para penghafal Quran, ya. Dan satu-satunya kitab di dunia ini yang dihafal paling banyak penghafalnya adalah Al-Qur'an. Itu membuktikan bahwa Al-Qur'an mudah untuk dihafal. Poinnya apa? Baca. Maka insya Allah hafal. Illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Ya, kecuali apa-apa yang Allah kehendaki. Maksudnya ada kalanya itu kehendak Allah kemudian dilupakan, ya itu kehendak Allah. Karena kita di bawah kehendak Allah. Artinya ketika hafal Al-Quran, itu kehendak Allah, maka itu syukuri. Ternyata kalau lupa, itu kehendak Allah, maka itu ulangi lagi. Begitu ya, baca lagi. Innahu, sungguhnya Allah mengetahui yang nampak dan juga yang tersembunyi. Ya, ini menegaskan bahwa bentuk ucapan apapun, perbuatan apapun yang tersembunyi, yang nampak apalagi yang tersembunyi, itu Allah mengetahuinya. Allah mengetahuinya. Maka hati-hati dengan hati kita, ya, hati-hati dengan hati kita. Kemudian dan ayat 8, ya. Jadi sekali lagi di ayat 6 ini Allah menyampaikan Al-Quran itu mudah dihafal, ya. Kalau dibaca, insya Allah nggak akan lupa. Kalau dibaca, insya Allah nggak akan lupa. Al-Fatihah, mungkin kita lupa Al-Fatihah? Kayaknya mustahil kita lupa Al-Fatihah. Kenapa? Minimal 17 kali kita baca. Nah, harusnya yang lainnya dibaca 17 kali juga, insya Allah hafal. Itulah kurang lebih ya. Baca-baca maka hafal. Kecuali yang Allah kehendaki. Dan poin ayat 7, poin pentingnya, Allah mengetahui apa yang nampak dan apa yang tersembunyi. Maka hati-hati. Hati-hati dengan apa yang tersembunyi. Ya. Baiknya kita senantiasa berhati-hati jika kita melakukan sesuatu karena Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Ayat 7, dan kami mudahkan, ya, kepada jalan yang mudah. Apa itu yusro? Yusro itu agama Islam. Disebut dengan yusro. Wa nuyassiruka lil yusro. Kami mudahkan kepadamu Nabi Muhammad kepada jalan yang mudah. Apa itu? Syariat Islam. Bapak Ibu sekalian, ini juga penyampaian bahwa syariat Islam itu mudah, tidak berat. Ya. Bahwa ketaatan kita kepada Allah dalam menjalankan syariatnya itu sebuah kemudahan. Dan Allah sudah tunjukkan dengan sangat mudah. Ya, tinggal kita mau atau tidak. Poin pentingnya di situ. Ya. Tidak memberatkan jiwa. Aturan Allah itu, syariat Allah itu memudahkan dan menjadikan hidup kita lebih mudah juga. Begitu ya. Ketika kita meninggalkan kemudahan ini, syariat Islam ini, maka siap-siap hidupnya disulit begitu. Itu mafhum mulahafanya. Ya. Rasul perintahkan Allah perintahkan kepada Rasulnya bahwa sudah menunjukkan kepada yang mudah, maka tugas kita ikuti kemudahan itu. Ikuti syariat itu. Maka hidup kamu mudah. Bukankah kalau kita mengikuti aturan hidup kita lebih mudah, lebih tenang gitu ya. Lebih tenang. Maka ikuti sesuai dengan aturan. Begitu kurang lebih. Dan sekali lagi, syariat Islam itu mudah. Ya, agama Islam itu mudah.
ketaatan itu Bapak Ibu sekalian mudah. Yang kita yakini, ya. Karena poin pentingnya la yukallifullah nafsan illa usaha, bahwa Allah tidak membebani sesuai dengan kemampuannya. Jadi Allah akan membebani sesuai dengan kemampuan kita. Tinggal kitanya mau atau tidak. Semuanya mampu, mampu. Ya. Ibadah ketaatan itu tidak target sebetulnya. Ya. Orang tidak melaksanakan haji, dosa tidak. Tidak, kalau tidak mampu kan begitu. Nah, artinya semuanya mudah begitu. Ah, berat harus haji, kata siapa? Kalau tidak mampu, tidak apa-apa. Ya. Kalau ada orang yang terus mau, Allah mampukan kan begitu. Oh, zakat berat nih harus mengeluarkan, kata siapa? Zakat itu mudah. Ada nisabnya, keluarkan. Dan yang dikeluarkan pun cuma 2,5%. Itulah contohnya. Ya, beragam kemudahan. Sholat itu berat, kata siapa? Kalau tidak mau berdiri, ya duduk. Tidak mau duduk, berbaring kan begitu. Mudah. Agama itu mudah. Hanya saja, kemudahan ini yang Allah gambarkan sering dibuat berat oleh hawa nafsu, oleh godaan setan. Sehingga yang terpampang ketika kita melaksanakan ketaatan apa? Waduh, sesuatu yang sangat berat. Gitu ya. Tahajud, berat katanya gitu ya. Padahal semuanya digampangkan, dimudahkan. Dan poin pentingnya ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah apa? Hidup kita dimudahkan. Itu poin penting. Hidup kita dimudahkan. Nah, makanya ada makosid syariah kan, bahwa syariah Islam ini oleh Imam Asy-Syatibi tujuannya senantiasa menjaga 5 hal. Bayangkan, menjaga akal pikiran, menjaga jiwa, menjaga nama baik, menjaga harta, sampai menjaga semua itu. Ya, menjaga keturunan tuh, semuanya dijadikan baik syariat ini. Ya. Semua syariat ini senantiasa mengarah kepada ke sana. Sebuah penjagaan yang memang kita butuhkan. Itu menjadi bukan hajiat, daruriyat, sebuah kebutuhan. Ya, beda, ada kebutuhan, ada keinginan. Nah, ini mah kebutuhan yang 5 hal ini. Dan syariat Islam menjaga itu. Maka disebutkan al-yusra, sebuah kemudahan. Bapak sekalian, itu mungkin tafsir dari surah Al-A'la ini. Saya kembalikan kepada Ustadz Faisal. Siap, hatur nuhun Ustaz Hisham. Insyaallah barakallah telah menyiapkan materi tentang surat Al-A'la. Ini surat baru ya, setelah kemarin kita bahas surat At-Thariq. Silakan Bapak Ibu yang hendak mau bertanya, yang mau diskusi sharing, kan silakan bisa langsung di kolom chat atau kan fitur raise hand untuk menyampaikannya. Ya, insyaallah Ustadz Rishan, mungkin saya mengawali ya untuk diskusi. Ini menarik tentang tadi yang berhala-berhala. Uzza itu dari kata aziz dan lain segala macamnya gitu ya. Ya, saya tuh jadi cukup penasaran ya. Bagaimana awal mula kedatangan berhala-berhala tersebut gitu ya ke Mekah, yang awalnya Mekah itu hanya ada Ka'bah gitu ya pada zaman Nabi Ibrahim deh. Tapi tidak tapi saya yakin tidak serta-merta berhala-berhala itu udah datang gitu ya, gitu ke ke sekitar Ka'bah. Bagaimana awal mulanya dan bagaimana akhirnya mereka berpikir berhala itu tuh jadi wasilah mempermudah doa-doa mereka diijabah, atau sehingga mereka tuh jadi berpikir ya ini kalau kalau mau berdoa ke Allah itu ya lewat berhala atau bagaimana gitu, fungsi berhalanya gitu. Ya, Berkaitan dengan ayat 1 tadi ya tentang sabih isma rabbikal a'la. iya betul. Insyaallah ya. Makanya Rasulullah SAW mengharamkan melukis begitu ya. Mengharamkan lukisan, mengharamkan membuat patung karena khawatir kesalahpahaman yang serupa akan terjadi. Awalnya, jadi kan penduduk, kalau tidak salah sirahnya itu, di dalam sirah itu penduduk pertama yang tinggal itu kan Nabi Ismail dengan ibundanya. Lalu datang Bani Jurhum yang gabung begitu ya. Datang Bani Jurhum, ikut tinggal di situ, dan Bani Jurhum diajarkan tauhid juga sebagaimana Nabi Ibrahim, ajar Nabi Ibrahim oleh Nabi Ismail.
dan mereka akhirnya ikut begitu ya masuk Islam. Kemudian datang lagi Banu Khuza'ah yang kemudian sejarah singkatnya yang jadi pemimpin itu harusnya kan Bani Jurhum karena yang pertama kali meminta izin kepada Ismail. Ini tidak terbalik dan Bani Jurhum itu kan ada yang menikah dengan Ismail ya, yang dalam ceritanya istri pertama diceraikan, istri yang berikutnya dinikahkan karena dikuatkan oleh Nabi Ibrahim. Nah itu lahir anak pinak. Kemudian datang Bani Khuza'ah. Nah, cerita singkatnya Bani Khuza'ah tiba-tiba jadi pemimpin di Makkah ini. Dan dari Bani Khuza'ah ini, mereka juga masuk Islam begitu. Bani Khuza'ah ini makanya diterima oleh Bani Jurhum juga. Kalau tidak diterima mungkin tidak ini. Nah, karena Bani Khuza'ah punya semangat ya, menguasai tempat, menikahi Bani Jurhum ya, akhirnya bergabung. Tapi kemudian dari Bani Khuza'ah jadi pemimpinnya. Nah, dari situ dibawa karena dari luar dibawalah ya ada orang soleh begitu. Oh ini orang soleh, jadi nyambung bawaannya pemimpin ini dan diikuti oleh Bani Jurhum ya. Lalu kemudian terbalik lagi dikuasai oleh Bani Jurhum yang diantaranya oleh kakeknya itu Abdul Muthalib ya. Sebelum Abdul Muthalib Hashim ya. Nah makanya Hashim ini diberikan kekuasaan yang ini karena itu mengembalikan ke Jurhum lagi. Ya. Nah awalnya itu karena ada orang asing yang masuk begitu, yang menjadi menguasai dan membawa ajaran-ajaran yang dulunya digabungkan dengan ajaran yang sekarang. Yang ada yaitu tauhid. Makanya kalau ditanyakan tentang siapa penciptaan Allah, orang mesti kan jawabnya penciptaan alam semesta jawabnya apa? Allah. Hanya saja juga ada perantaranya karena dicampur adukan dengan pemahaman orang-orang asing yang Bani Khuza'ah ini. Ya, akhirnya terjadilah kesyirikan yang kemudian berhala jadi banyak gitu ya. Asalnya di patung ini hanya untuk mengingatkan ini orang soleh di zaman kami, ini orang soleh. Generasi berikutnya memahami bahwa ini kan orang soleh, dekat sama Allah. Bagaimana kalau kita minta ke orang soleh dulu? Kan pasti jadi wasilah. Jadi wasilah ya, jadi tawasul begitu ya, pada orang yang sudah meninggal. Akhirnya dibuatkan patung, dikultuskan, jadi syirik, jadi sembahan juga, jadi sekutu Allah. Dari situlah kemudian munculnya kesyirikan di Makkah ini ya. Ada itu ya Lata, Ubal, Uzza ya yang besar-besarnya dalam berhala-berhala ini. Makanya ini yang kemudian harus dijaga ya, bagaimana pemahaman Islam yang baik ini dijaga jangan sampai tercampur ya. Nah ini kajian sirah ini ketika saya ikutan kajian sirahnya Ustaz Roni, Ustaz Faisal ya, awal-awal mula sebelum adanya Islam. Nah, sedang menguatkan Amr bin Luhai mungkin ya. Ya, dari Banu Khuza'ah yang kemudian membawa sembahan-sembahan ini kepada musyrikan orang-orang Makkah. Kalau misal Ustaz Faisal. Insya Allah ya, jadi ini ya, jadi apa namanya, tentang awal mula dari ingin mengabadikan orang soleh, ingin mengingat orang soleh, dibuat patung, lalu akhirnya miskonsepsi jadi Ya, disembah gitu ya. betul. Jadi ini juga berbahaya ya kalau kita mungkin tidak menggunakan berhala tapi menggunakan media lain yang kita tidak sadari ya, Ustaz Isyan ya, Betul. di zaman sekarang. Betul. Jadi harus hati-hati makanya Baik. ini memang perselisihan pendapat ya. Tawasul kepada orang yang meninggal misalkan. Ya, ini makanya termasuk yang hati-hati sekali kalau kita bertawasul kepada orang yang sudah meninggal. Ya, baiknya sih saya mengambil aman ya, begitu ya. Ini kan perselisihan, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Tapi baiknya kita bertawasul kepada yang masih hidup saja. Tawasul itu mohon wasilah ya, yang mohon doa misalkan. Ya udah, saya minta doa ke Ustaz Faisal. Ustaz Faisal mohon doa nih, yang hidup saja. Kalau dianggap kita orang itu orang soleh, kita mohon doa saja kepada orang yang masih hidup. Kalau udah meninggal, khawatirnya tadi mendekatkan kepada kesyirikan. Meskipun sekali lagi tawasul ini selisih pendapat ya, udah aja karena ini selisih pendapat, udah aja tinggalkan saja. Ya, udah aja yang sama-sama tidak berselisih aja. Itu kepada yang masih hidup maka sudah jelas-jelas ya
masih ada begitu dan pasti mendoakan. Awalnya mungkin dari situ khawatirnya ya pemahaman. Kemudian ada miskonsepsi tadi, akhirnya syirik yang muncul. Karena saya juga pernah ditanya ketika ada mahasiswa Polman itu yang suka ada praktikum sampai malam-malam, dia takut begal, kemudian itu diisi ya dengan bacaan-bacaan begitu ya. Ya itu sama, khawatirnya menggunakan ayat padahal yang dimasukkan itu adalah kesyirikan. Alam Isra. Masya Allah. Itu bagaimana jadi penasaran yang terakhir ya, ayat-ayat yang seperti apa yang khawatirnya jadi salah gitu. Apakah penggunaan ayatnya atau pemilihan ayatnya atau keyakinan pada ayatnya atau gitu? Ya, ya kurang lebih begitu Profesor Andi ya. Nah, kurang lebih begitu. Jadi dia menyalahkan arti atau dalam Arab tadi ya, yulhiduna fi asma'ihi, menyimpangkan makna dari ayat sendiri. Ya, menyimpangkan makna ayat sendiri. Saya waktu kecil ditantang mau melihat jin katanya. Baca surat Al-Jin berapa kali ya? Berapa kali begitu. Tempatnya sepi, nanti bisa ngobrol dengan jin gitu kan. Nah, itu sudah menyimpangkan surahnya. Ada nggak keterangan yang memerintahkan seperti itu? Kan tidak ada. Dia buat-buat sendiri. Itu yang kemudian ayat apapun ya bisa jadi ada. Ya, baca ini supaya ini misalkan ya. Nah, ini hati-hati. Kalau misalkan ada dalilnya baca muawwidzatain sebelum tidur maka akan terhindar dari setan. Dalilnya jelas ada. Ya, baca Falaq bin Nas sebelum tidur 3 kali ya meniupkan. Dalilnya ada. Kita meyakini firman Allah al-muawwidzatain ini sebagai ini. Tapi ada kalanya ayatnya tidak nyambung kemana, digunakan bacaan untuk apa, dan keyakinannya kepada hal yang lain menyimpang, bukan untuk menyisikan nama Allah, ya muncullah. Ya, itu dengan kehendak Allah juga. Tetapi kemudian ini yang disebut dengan menyimpangkan makna ayat Al-Quran. Dan itu salah. Itu menjadi syirik berikutnya. Harus hati-hati. Ya, ya. Jadi bukan karena apa ya. Jadi intinya kalau misalkan kita mau melakukan sebuah ibadah atau meyakini sebuah doa sekalipun atau ayat-ayat yang tadi sepatutnya ada dasarnya gitu saja. Ya, Ada dasarnya, ada ada dasarnya, tuntunannya betul. gitu ya. Dan bagusnya kita pahami ini ayatnya kemana arahnya. Ya, dan sekali lagi, ketika sudah memahami ayat doa yang kita sampaikan, ya, saya kan pernah menyampaikan ke anak-anak, nah nih, ketika banyak yang sakit begitu ya, ada doa, baca Bismillah 3 kali. Ini ada hadisnya, saya bilang begitu. Usap sampai dipegang-pegang ya yang sakitnya, Bismillah 3 kali dan baca doa ini 7 kali. Allahumma ini a'udzubika min syarri ma ajidu wa hadir 7 kali. Kan gitu kan? Ada hadisnya itu kan? Nah, ini namanya ruqyah begitu. Udah begitu, saya terus ceritakan, Bapak itu sakit perut waktu itu. Bismillah 3 kali, kemudian baca Allahumma inni a'udzubika min syarri ma ajidu wa hadir 7 kali. Itu sembuh, kata Bapak begitu, kata saya gitu, karena anak. Karena setelahnya minum Entrostop begitu. Langsung, wah Bapak makan begitu. Nah, kadang-kadang kita lupa bahwa ikhtiar itu harus 2, doa dan usaha. Yang menyembuhkan siapa? Apakah Entrostop? Bukan. Yang menyembuhkan apakah doa itu? Bukan, ya Allah. Wasilahnya ke situ. Cuman ketika kita baca doa sambil minum Entrostop, pasti kan ada zat kimia yang buruk tuh Entrostop. Nah, dengan doa itu terhalang. Jadi sembuh saja, hilang penyakitnya begitu tanpa meninggalkan penyakit yang lain. Artinya, ketika kita membaca doa, ya, yang itu disebut dengan ruqyah, arti ruqyah itu disebut dengan mantra, begitu, kita paham. Tapi barengi juga dengan ikhtiar yang lain. Ya, karena ruqyah itu mantra sebetulnya maknanya. Ya, yang tadi disebutkan Ustaz Andi. Tetapi ruqyah syar'iyah itu yang kita pahami artinya apa, ayatnya apa, plus dalil syar'inya. Ketika tidak ada dalil syar'inya, juga tidak paham asal bahasa Arab, sementara hatinya niatnya kepada yang lain, yaitu yang menimbulkan kesyirikan. Sehingga yang meyakini bahwa yang menyembuhkan mantra ini. Nah, ini baru ruqyahnya udah tidak syar'i ya atau goyer syar'i. Jadi
Hati-hati. Siap. Iya, hatur nuhun Ustaz. Cukup menjelaskan ya. Jadi perlu hati-hati, jangan sampai ayat Quran itu salah diartikan dan salah digunakan, tapi gunakanlah memang sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya telah ajarkan ya, sesuai dengan syariat seperti itu. Oke, lanjut, ada pertanyaan dari Bu Titik. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, yang di ayat ketiga itu menentukan kadar masing-masing. Apakah kadar di sini adalah kadar yang kita imani qada dan qadar? Apakah kadar yang sudah ditetapkan bisa berubah dengan doa? Oh iya. Oh ya, Masya Allah. Ya, betul. Alladzi qaddara fahada juga punya makna ketentuan takdir. Makanya tadi hadisnya kan Allah sudah menentukan takdirnya 50.000 tahun sebelumnya begitu ya, dalam hadis riwayat Abdullah bin Amr bin As. Itu juga berkaitan dengan iman kita kepada qada dan qadar. Hal yang paling penting dari iman kepada qada dan qadar adalah bahwa semua kejadian ini sudah Allah tentukan dan Allah ketahui. Itu poin iman qada dan qadar. Sehingga yang muncul dari seorang yang iman qada dan qadar apa? Tawakal kepada Allah. Karena yakin Allah pasti menentukan yang terbaik buat dirinya. Itu ya. Ketika dia mendapatkan kebaikan, syukur Bu bentuknya. Tawakalnya syukur. Kenapa? Ini takdir Allah, bukan atas kuasa saya. Saya berhasil, saya sukses, takdir Allah. Itu hikmah atau tujuan iman kepada qada dan qadar. Bukan menjadikan kita orang qadariyah bahwa ngapain berikhtiar, sudah saja kan Allah sudah menentukan takdir. Nah, ini bukan begitu imannya. Tetapi atau juga jabariyah ya, atau terbalik ya. Atau hati-hati bukannya begitu ya. Jadi menegasikan ikhtiar ya. Itu imannya. Sebaliknya ketika ditimpa dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, musibah, tawakalnya apa? Bersabar. Ya, berupaya untuk mencari solusi, tetap teguh dalam kebaikan, tetap teguh dalam keyakinan kepada Allah. Ya, bentuk tawakalnya ya bersabar karena yakin ini dari Allah. Ya, qada itu jangan sampai jadi mendahului. Kan Allah mengetahui kita iman dan kita tidak. Allah mengetahui kita berbuat taat atau maksiat. Ya udahlah, ngapain kita juga untuk mencari hidayah? Tidak begitu. Itu mah udah mendahului. Jadi kita seolah-olah tahu bahwa Allah akan menentukan apa begitu. Ya. Karena kita tidak tahu tapi yakin Allah sudah menentukan, tugas kita apa? Ikhtiarnya saja. Nah, apakah doa bisa mengubah ikhtiar? Iya. Betul. Tugas kita berarti apa? Ya berdoa sebagai bentuk ikhtiar kita. Ya. Bisa jadi ditangguh karena kan doa itu pasti dijabah. 3 kemungkinannya. Doa itu pasti dijabah. Ud'uni astajib lakum. Dalam hadis 3 kemungkinannya. 1, dikabulkan sesuai dengan apa yang diminta. Ya. Sesuai yang diminta. 2, dihindarkan dari kejelekan yang akan menimpa. Ya. Ini sesuai dengan yang menimpa, ini memang bukan dikabulkan. Ya. Ada anak yang dulu tanya kepada saya, boleh nggak berdoa ketika main judi supaya menang? Nah, begitu pertanyaannya. Boleh nggak berdoa ketika main judi supaya menang? Saya bilang, doanya boleh, judinya haram. Kan begitu. Judinya haram, doanya boleh, boleh. Ya Allah menangkan saya berjudi. Boleh doanya, boleh. Judinya haram. Bisa jadi kedua, itu kan dihindarkan, dikalahkan, sehingga dia taubat. Saya nggak akan main judi lagi gitu. Nah, yang kedua, dihindarkan dari kejelekan. Ketiga, jadi ini pertanyaan anak aneh-aneh ya. Ngapain juga main judi, berdoa dulu. Ketiga, ditangguhkan dan dikabulkan. Dan ini yang paling membahagiakan. Dikabulkan ketika di akhirat. Karena kan di akhirat abadi ya. Nah, begitu. Jadi bisa jadi ditangguhkan takdirnya itu. Ya, maka doa bisa mengubah takdir? Iya, bisa mengubah takdir. Karena hadisnya ada ya. Lalu bagaimana? Berarti takdir Allah tidak ditentukan. Allah sudah mengetahui itu, udah. Allah sudah mengetahui kapan kita mau berdoa pun Allah sudah tahu. Ya, jadi sekali lagi, qada dan qadar imannya itu bahwa Allah menentukan segala sesuatu dan Allah mengetahui segala sesuatu. Kita tidak perlu ikut campur pengetahuan Allah. Berarti qada Allah berubah dong. Allah berarti tidak punya. Udah. Nggak usah mikir ke situ. Allah pasti tahu kapan kita akan berdoa. Ya, karena pengetahuan Allah tidak seperti kita yang terpetakan dulu, sekarang, nanti.
pengetahuan Allah sudah sempurna. Itu saja. Ya, jadi hikmah beriman kepada qadar dan qadar itu bukan berarti kita jadi mendahului pengetahuan Allah, ya. Bukan, tetapi bagaimana tugas kita berikhtiar. Jadi jangan sampai keyakinan kita kepada Allah, ya, keyakinan kita kepada Allah melemahkan kita untuk berikhtiar. Dan sebaliknya jangan sampai keyakinan kita dalam usaha kita, ikhtiar kita melemahkan yakin kepada Allah. Tapi dua-duanya dilakukan dengan hal yang seimbang, secara simultan. Ya, ya. Jadi ada memang hadisnya, tidak ada yang bisa menolak qadar Allah kecuali doa, ya. Hadis Rasulullah SAW. Maka itu berarti ya. Dan kita tidak tahu, ya, tidak tahu. Jangan membahasnya. Jadi pertanyaan. Berarti Allah tidak berkehendak dong karena berubah dengan doanya manusia. Nah, nggak perlu ngebahas itu. Karena Allah sudah mengetahui semuanya kapan hambanya akan berdoa. Allah sudah tahu. Wallahu a'lam. Itu Bu Titik ya. Terima kasih. Jadi, halo, spesial. Jadi doa itu bisa mengubah takdir, tapi doa itu tidak bisa mengubah pengetahuan Allah. Begitu mungkin. Ya, jadi udah doa saja dan berikhtiar. Oke. Ya, baik. Hatur nuhun sarisan atas jawabannya. Begitu ya Bu Titik untuk jawaban dari pertanyaan Bu Titik. Baik. Karena belum ada pertanyaan lagi, Ustaz, nampaknya mungkin kita cukupkan dulu untuk kajian kita pada pagi hari ini. Silakan untuk closing statement-nya, Ustaz. Ya, terima kasih. Ya, saya juga ingin takziah mungkin, jadi kita cukupkan saja. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada 4 poin ya yang bisa kita ambil dalam hikmah dan pesan sebagaimana disebutkan dalam tafsir Unisba. Pertama, kita diwajibkan untuk mengagukan dan menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak layak. Maka jauhi hal-hal yang bisa merusak keagungan Allah, yang syirik, ya, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, maka silakan gunakan nama-nama Allah untuk berdoa. Yang kedua, Allah sudah sangat luar biasa menciptakan segala sesuatu ini dengan begitu seimbang dan sempurna. Maka bagian kita adalah mengarahkan hidup kita untuk senantiasa baik, ya, mengenal kepada Sang Khalik, pada Allah, dan juga kita berusaha mengambil manfaat apa yang sudah Allah anugerahkan ini, ya. Kemudian yang ketiga, Allah memberikan kabar gembira, ya, kepada Nabi SAW bahwa Allah akan memudahkan untuk menghafal Quran dan Allah memudahkan untuk melaksanakan ketaatan. Ini juga kabar gembira buat kita bahwa Al-Quran itu mudah untuk dihafal dan agama ini mudah, syariat ini mudah. Tinggal kita mau atau tidak. Dan yang keempat, Allah zat yang maha mengetahui segala sesuatu yang tampak maupun tersembunyi. Maka hati-hatilah dalam beramal dan berbuat, laksanakanlah perintahnya. Jika menemukan kesulitan atau bahaya, maka bersabarlah. Bersabarlah. Sudah mungkin yang disampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada khilafan. Awafu minkum. Astagfirullahi walakum billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah bil jannah Sadishan sudah menyampaikan materi hari ini. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum ditutup kami informasikan kembali, silahkan kami tunggu infak terbaiknya untuk support dakwah di ruang lingkup dakwah dan pemberdayaan umat Darul Hikam di nomor rekening yang telah tertera di kolom chat maupun yang ada di grup ya. Nanti Reni boleh share lagi gitu ya, rekeningnya. Lalu Bapak Ibu, mari kita doakan ya, bangga ada yang mau takziah atau mengantarkan sampai persistirahat terakhir. Silahkan Bapak Ibu untuk Bapak Nur Ain ya, satu keluarga kita di Darul Hikam. Baik, jangan lupa absennya. Mari kita tutup dengan bersama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Nuhun Sadayana. Nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Hatur nuhun Pak.